Hal pertama yang saya bilang sama mereka, jangan pernah kepahitan. Jangan kepahitan sama keluargamu, jangan kepahitan sama orang yang makan duit kamu. Ikhlaskan. Hal pertama yang saya bilang sama mereka, jangan pernah kepahitan. Jangan kepahitan sama keluargamu, jangan kepahitan sama orang yang makan duit kamu. Ikhlaskan. Ketika kita bisa menaruh Tuhan dalam keluarga kita, percayalah berkat menyusul. Saya melihat kok Bapak Ibu, suami istri yang mulai benain, ndak ngomel, ndak marahan. Melihat suaminya kok rada lemot. Saya tanya, kamu masih lihat suamimu kelihatannya geraknya pelan? Iya Bu. Apa yang kamu lakukan? Ya ngempet Bu. Puji Tuhan, jangan ngomong apa-apa. Lalu apa yang kamu lakukan? Tuhan, tolong suami saya. Aku percaya dengan segala keterbatasannya, Tuhan berkuasa untuk tolong suami saya. Baru bulan ketiga akhirnya suaminya dapat pekerjaan. Dan luar biasanya pekerjaannya itu tidak menuntut suaminya untuk kreatif. Dan pegawai-pegawainya udah dibilang, jangan punya ide macam-macam. Ya baru tahu ini Bapak Ibu. Tapi dunia ini ajaib, Tuhan mampu membuka segala macam cara. Mau dipulihkan, mau diberkati, belajar untuk tidak ngomel. Nah saya mau tunjukkan nih Bapak Ibu ya. Kalau orang-orang itu melibatkan Tuhan dalam hidupnya, hasilnya itu luar biasa. Tadi malam saya ngobrol sama anak rohani saya, sampai malam ya. Anak rohani saya tuh cerita begini, sampai seberapa jauh mereka sekeluarga sangat diberkati Bapak Ibu. Tahun 2017 mereka terpuruk, tahun 2018 pertengahan Tuhan mulai memulihkan. Sama seperti yang saya ajarkan ke orang lain. Hal pertama yang saya bilang sama mereka, jangan pernah kepahitan. Jangan kepahitan sama keluargamu, jangan kepahitan sama orang yang makan duit kamu. Ikhlaskan. Dan hari ini apa yang hilang dikembalikan Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Saya cuman pengen katakan, jangan kepahitan, jangan menyimpan dendam, Tuhan akan menunjukkan pertolongan. Kalau Tuhan engkau izinkan bangun keluargamu, berkat nyusul. Nyusul kok Bapak Ibu. Gampang nyusul. Saya mau tunjukkan nih ya Bapak Ibu. Ada sebuah survei tentang dua keluarga. Tentang dua keluarga. Saya akan bacakan ya. Keluarga yang pertama itu namanya Max Jugas. Jadi ini ada sebuah survei tentang dua keluarga. Yang pertama namanya Max Jugas. Keluarga ini adalah keluarga yang ateis. Bukan lagi tidak takut Tuhan, tidak percaya Tuhan. Keren. Saya bacakan reputasinya ya. Ini tentang keturunannya. Dari silsilah keluarga Max Jugas ada 1026 keturunan. Waduh banyak. Saudara sudah sampai 1000. Mungkin perlu dicatat mulai sekarang. Nanti buat warisan anak cucu biar bisa jadi sejarah. Max Jugas ini ateis ya, jadi tidak kenal Tuhan. 300 orang, kan keturunannya 1026. 300 orang dari keluarganya pernah dipenjarakan karena berbagai kejahatan. Ini reputasi keluarganya, keren ya. Jadi dari 1026 keturunan, 300 punya prestasi catatan pernah dipenjara. Berbagai kejahatan mulai dari maling sampai ngerampok sampai bunuh.
190 orang dari keturunannya jadi pelacur. 190. 680 orang jadi pemabuk. Cek api ya keluarga nih. 680 orang jadi pemabuk. Mereka telah tercatat merugikan negara bagian New York sebesar 1,25 juta US dollar. 1 juta itu 16 M. Merugikan negara. Ini reputasi keluarga Max Jukes. Enggak kenal Tuhan. Mari saya tunjukkan survei keluarga yang satu lagi. Namanya Jonathan Edward. Sudah bisa kebaca ya dari namanya aja Jonathan Edward. Jonathan Edward ini seorang yang sangat cinta dan takut akan Tuhan. Dan dia juga menikahi wanita yang cinta takut akan Tuhan. Jomblo-jomblo, pastikan calonmu takut Tuhan. Karena itu kunci nomor 1. Kalau enggak engkau akan melahirkan keturunan kayak Max Jukes. Serem saudara. Jadi Jonathan Edward dan istrinya ini cinta Tuhan sehingga bagaimanapun mereka mendidik anaknya untuk takut Tuhan. Ini catatan keluarganya. Dia juga mempunyai keturunan sebanyak 1.394 keturunan. Jadi lebih banyak ya. 295 dari jumlah keturunannya lulusan perguruan tinggi. Jadi lumayan banyak yang lulus perguruan tinggi. Orang Jawa bilang sudah berhasil gitu kan. Jadi orang gitu kan. Jadi selama ini bukan orang saudara ya. 295 lulusan perguruan tinggi, 13 orang jadi rektor, 65 orang jadi profesor, 3 orang menjadi senator, berarti pejabat tinggi, 3 orang lagi menjadi gubernur, 30 orang menjadi hakim, 100 orang jadi pengacara, 56 orang jadi dokter, 75 orang jadi perwira militer, 100 orang jadi misionaris, guru dan orang-orang terkenal, 80 orang bergerak di pemerintahan dan memiliki jabatan tinggi, dan 1 orang yang menjadi wakil presiden Amerika. Keren ya. Ketika kita bisa menaruh Tuhan dalam keluarga kita, percayalah berkat menyusul. Apapun pergumulan Bapak Ibu, baik soal keuangan, takutlah akan Tuhan. Benain dulu seperti yang Tuhan mau, maka pasti ada blessing terjadi. Gereja ini aja namanya family blessing. Artinya apa? Berkat keluarga, betul. Berkat itu datang dulu lewat dalam keluarga. Artinya ketika Tuhan dilibatkan, pintu kerjaan buka, mujizat buka.